3, 2, 1. Halo adik-adik, kita lanjut di video senyawa turunan alkana juga. Gugus fungsi yang kita bahas kali ini adalah gugus fungsi aldehida dan keton ya. Jadi kita sampaikan dulu nih ya, untuk materi, video materi ada di bagian terpisah ya, di bagian terpisah tentang senyawa turunan alkana. Silahkan ditonton di YouTube Ridwan 27. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai masuk di bagian latihan ya, latihan-latihan soal tentang aldehida dan keton. Nah, sebelum kita masuk, kita ingatkan kembali tentang gugus fungsi aldehida dan keton. Jadi kalau kita bicara tentang aldehida dan keton ya, dia punya gugus fungsi nih ya. Gugus fungsinya kalau aldehid C rangkap 2O strip H strip. Kalau keton, gugus fungsinya adalah C rangkap 2O baru strip ini ya. Nggak rapi ya, kita perbaiki dong biar enak dilihat. Nah, kita ganti pen lagi, ini C, ini strip-strip ini. Berarti keton itu harus C yang ini di antara 2 C yang lain. Nah, terus di bagian penamaan, kalau di aldehid kamu tinggal tambahkan kata al di belakangnya, kalau keton kamu tambahkan kata on di dalamnya. Dia punya rumus umum CnH2NO. Berarti kita bisa katakan antara aldehida dan keton jika jumlah C-nya sama, maka termasuk isomer fungsi. Berarti rumus umumnya sama, tetapi secara gugus fungsi dia berbeda. Ya. Contoh nih, apa sih produknya aldehid? Ya, kita ambil misalkan C-nya 1 nih. Ini O, strip H, ini ganti dengan H. Namanya adalah metanal, kita bisa katakan metanal. Kita juga bisa katakan dia juga dengan formaldehida, atau yang kita kenal dengan istilah namanya formalin sebagai pengawet preparat biologi atau bisa juga untuk pengawet mayat. Nah, jadi kalau keton banyak produk lainnya, contohnya misalkan yang tadi di video alkohol kita ada bahas itu aseton sebagai ya, jadi ada produk lainnya seperti aseton sebagai pelarut cat kuku atau kuteks tersebut. Nah, ini untuk mengingatkan dulu materi gugus fungsi aldehid dan keton. Sekarang kita akan latihan tata nama aldehid dan keton dari pembahasan soal-soal ya, dari pembahasan soal-soal. Nah, kita lihat dari soal pertama. Wow, soal pertamanya ada 5 ya. Nomor satunya ada 5 bagian. Kita jawab. Nah, yang pertama, yang bagian A, kita buat strukturnya dulu nih. CH3 strip CH2 2 kali nih. Nah, ingat ya, tangan C itu ada 4. Kalau CH2 berarti dia di antara 2 C yang lain. Kalau CH3 pasti dia di ujung, karena tangan C-nya terbatas. Oke, kemudian ada lagi C, kemudian CH3 2 kali. Nah, nggak mungkin kan dia di antara, maka dia bisa kita tuliskan kayak gini. CH3 yang di atas 1, kan dia ada 2 tuh. Kemudian di bawahnya satu lagi kayak gini. Baru adalah strip C, rangkap 2O, baru H. Nah, jelas ya. Kalau dari tampilannya, ya kita bisa katakan dia punya gugus fungsi aldehida. Jadi aldehid ya. Nah, kalau penomoran kita mulai dari C-nya 1 di sini nih. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, di sini berarti dia punya 2 buah cabang. Kalau C-nya 1 sebagai cabang disebut sebagai metil. Kalau 2 buah nanti kamu nyebutinnya adalah dimetil. Nah, namanya gimana? Berarti 2,2 strip dimetil gitu ya. Kemudian baru 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 kan dari kata pentana, tapi karena di aldehid kamu nyebutnya adalah pentanal ya. Jadi untuk nomor A 2,2 dimetil pentanal. Paham ya? Oke. Kita lihat yang bagian B. Yang B di sini aja lah ya. Kayaknya masih muat. Nah, kita coba tulis dulu, bongkar dulu. CH3 dia pertama, kemudian CH2 berarti di antara 2C, kemudian ada CO. Nah, berarti gini nih maksudnya. Ingat tangan C4, tangan O2. Baru adalah C lagi, baru CH3-nya ada 3 buah. CH3, CH3,
CH3. Nah, jadi kayak gini nih, ya. Ini wujudnya daripada keton tersebut. Nah, kita beri nomor ya, beri nomor 1 2 3 1 2 3. Nah, kan kalau dari ketonnya sama nih dari kiri dan kanan, tapi di sebelah kanan dia punya cabang, maka punya prioritas lebih tinggi. Berarti nomor 1 dari sini nih. 1 2 3 4 5 ya. 1 2 3 4 5. Nah, berarti ini jatuh ke cabang namanya metil. Jadi kalau kita beri nama ya untuk kasus ini kamu buat dulu nomornya 2,2 cabang dulu ya. Dimetil 2,2 dimetil baru kamu tuliskan karena keton berada di posisi nomor 3, kamu tuliskan posisinya 3. Ada 5 induknya, kamu nyebutnya adalah penta. Tapi karena dia punya gugus fungsinya keton, kamu nyebutnya jadi tambahan on, jadi pentanon ya. Pentanon. 2,2 dimetil 3 pentanon. Paham ya? Jadi udah beda nih, ini gugus fungsinya adalah keton, yang nomor A tadi gugus fungsinya adalah aldehid. Oke, kita coba yang C. Ya, yang C. Nah, di soal yang C, kita bongkar dulu nih. CH3 ya, CH3, kemudian CH2 3 kali. Jadi CH2, 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 kemudian C ya, C, kemudian CH3 2 kali. Oh, berarti atas bawah nih. CH3 di atas, CH3 di bawah. Baru strip C rangkap 2O, kemudian baru H ya, baru H. Berarti ini gugus fungsinya adalah gugus fungsi aldehid ya. Kita udah bisa lihat ini. Dan kita tahu bahwa yang aldehid C yang megang rangkap 2O itu adalah C hitungan pertama. Nah, di sini kamu lihat punya cabang, cabangnya adalah metil. Nah, kalau yang C kita kasih nama ya, berarti dia ini nomor 1, ini nomor 2, 3, 4, ini nomor 5, dan ini nomor 6. Berarti 2,2 strip dimetil ya. Kemudian kamu tinggal lihat 6 heksana, karena di sini aldehid kamu nyebutnya adalah heksanal. 2,2 dimetil heksanal. Oke, lanjut yang D. Ya, yang D. Kita buat dulu CH3 strip CH2 2 kali, CH2 CH2 strip, baru CH, baru CH3, berarti bisa di atas bisa di bawah karena dia harus di ujung, baru C lagi, baru HO, berarti aldehid ya, aldehid lagi. Nah, kita kasih nama ya, kita kasih nama, ini gugusnya aldehid, nomor 1, nomor 2, berarti ini jadi cabang, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, namanya adalah 2 strip metil, 2 strip metil baru 1 2 3 4 5 ya. Kamu nyebutnya langsung pentanal ya, pentanal aldehid. Nah, kemudian yang nomor 1 bagian terakhir itu adalah yang E. Kita tuliskan dulu CH3, CH2, CH2, kemudian C, kemudian di sini CH3. Oh, ada CH3 lagi nih, CH3, baru C lagi, baru O, baru H. Oh, berarti aldehid lagi ya. Nah, kita akan coba kita kasih nih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Sepertinya mirip ini ya. Coba kita lihat nih. Namanya apa? 2,2 strip dimetil 1 2 3 4 5, berarti pentanal. Mirip sama yang A ya. Yang E mirip sama yang A namanya. Jadi kalau udah dibongkar baru terlihat mereka kemiripannya. Oke, itu adalah soal nomor 1, latihan tata nama aldehid dan keton ya. Dari strukturnya kita berikan namanya. Nah, sekarang kita coba untuk melihat soal kedua. Tuliskan rumus struktur dari senyawa berikut. Soal nomor 2. Nah, kita langsung aja nih. Kita jawab ya. Kita jawab
Yang A 2,3 dimetil baru kata butanal. 2,3 dimetil butanal. Nah, caranya apa? Ambil dari kata induknya dulu kan. Dari kata buta itu berarti C-nya ada 4. Anggap aja ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Berarti ada aldehid ya. Aldehid kari kata al di sini. Maka nomor satunya yang ada rangkap 2 dengan O berarti di sini H. Kemudian nomor 2-nya ada metil, nomor 3-nya juga ada metil. Nah, kamu tinggal lengkapi tangan H-nya sebenarnya, tangan C-nya ada yang megang H. Ini ada H1, ini ada H1. Nah, berarti pas ya. Inilah wujud daripada 2,3 dimetil butanal ya, 2,3 dimetil butanal. Oke, kita lanjut di soal yang B. Ya, yang B. Bismillah ya, B. 3,3 dimetil baru 2 butanon. 3,3 dimetil 2 butanon. Ya, kita coba lagi. Dari kata buta tapi dia keton. Nah, berarti ingat dulu. 1, 2, 3, 4. Kemudian ketonnya on ya. Di nomor 2, anggap ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti di sini ada rangkap 2O. Kemudian metil di nomor 3. Nah, ada 2 buah, berarti atas 1, bawah 1. Ya, atas 1, bawah 1. Ini lengkapi aja hanya lagi. Ini hanya ada 3, ini hanya ada 3, ini udah habis hanya. Nah, inilah wujud daripada 3,3 dimetil 2 butanon. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Yang C. Mana ya? Sini aja ya. Yang C. 2 strip metil, kemudian 3 pentanon. Nah, dari kata penta berarti ada 5 C-nya ya. Kita tinggal buat. Dari induk selalu kita mulai. Kita mulai dari induk. Kita ganti warna dulu biar jelas perbedaannya. Si warna kuning. Nah, berarti kata penta ada 5C, 1, 2, 3, 4, 5. On berarti keton ada di nomor 3. Anggap ini 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ketonnya di nomor 3. Kemudian metil di nomor 2. Berarti di sini. Kita buat aja sini. CH3. Nah, kamu tinggal lengkapi tangan yang pegang H-nya. C-nya pegang H. Tangan C itu 4, tangan O itu 2. Berarti ini hanya 2. Ini hanya 1. Ini hanya 3. Selesai yang C. Kemudian kita bisa lihat soal berikutnya yang D, ganti lagi warna putih. Nah, gimana ya? Agak space-nya agak lepas. Sinilah. D itu 2,2 dimetil propanal ya, 2,2 dimetil propanal. Kamu tinggal kasih warna kuning dulu nih. Berarti kata propa berarti C-nya ada 3, 1, 2, 3, aldehid, anggap ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, berarti di sini yang punya gugus fungsi aldehid. Kemudian metil di nomor 2, nah berarti sini ada CH3, karena di arti di itu 2, berarti CH3 satu lagi di bawah. Nah ini hanya ada 3. Ya, jadi ini wujud daripada 2,2 dimetil ya propanal. Oke, lari dia. Nah ini dia, 2,2 dimetil propanal. Oke, itu adalah dua pembahasan soal untuk tata nama aldehid dan keton. Pembahasan tata nama berikutnya soal nomor 3 itu akan diberikan di video berikutnya. Terima kasih.